Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maren Audria, guru matematika di SMP Islam Nurul Hidayah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi pertidaksamaan linier satu variabel menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan Jamboard. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, dan memodelkan permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel dalam bentuk matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua? Sehat, jaga kesehatan karena sekarang cuacanya sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, jadi kalian harus jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ridho dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan baik, dengan tertib. Siapa yang hari ini tidak datang? Rahel. Kenapa? Ya, Rahel hari ini sakit. Kita doakan semoga lekas sehat kembali. Amin ya. Nah, Ibu akan memberikan rambu-rambu pembelajaran hari ini. Yang pertama, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Untuk penilaiannya, semua penilaian akan Ibu lakukan. Mulai dari penilaian sikap kalian. Jadi nanti Ibu akan melihat bagaimana sikap kalian, apakah aktif atau hanya mengobrol, atau hanya mengandalkan temannya saat berdiskusi. Yang kedua, ada penilaian keterampilan. Dari mana Ibu lihat nilai keterampilannya? Dari cara kalian mengerjakan RKPD-nya, dari cara presentasi, menanggapi presentasi temannya, atau bertanya, atau memberikan pendapat, semuanya Ibu nilai dan Ibu lihat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi terkait pertidaksamaan linier satu variabel. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya karena ini kompetensi dasarnya masih sama materi yang sebelumnya. Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar apa? Iya, silakan Virtu. Persamaan linear satu variabel dan menyelesaikan permasalahannya. Baik, betul ya kata Virtu. Kemarin kita telah belajar persamaan linear satu variabel. Tujuannya apa sih kita belajar pertidaksamaan linier satu variabel? Yang pertama, siswa dapat memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini ada peristiwa, kalian bisa mengamati peristiwa.
Ibu alihkan ke Google Jamboardnya. Film Fast Furious 7 hanya untuk orang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Berapakah umur minimal seorang yang diperbolehkan menonton film Fast Furious 7? Apakah usia 16 tahun diperbolehkan? Silakan dijawab. Oke, ya cukup. Kita lihat jawaban dari kalian ya. Usia yang diperbolehkan tidak kurang dari 17. Berarti ada yang nulis 18, ada yang nulis 19. Kalau ada yang mau nonton usia 17 boleh nggak? Boleh. Boleh apa nggak? Boleh, betul kata Rido. Karena tidak kurang dari 17. Kalau pas 17 masih diperbolehkan. Ada yang tahu bentuk matematikanya seperti apa? Jadi harusnya jawabannya adalah lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena usia 17-nya masih boleh masuk. Siapa yang tahu apa perbedaannya antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Ada yang tahu? Oke, silakan Nindi. Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari, Ya. lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Betul ya kata Nindi. Di situ betul yang dikatakan Nindi. Pertidaksamaan adalah kalimat yang menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan, atau bukan sama dengan. Yang kedua, pertidaksamaan linear adalah Pertidaksamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Jadi kalau nanti kalian menemukan variabel, kalau dia pangkatnya 1, berarti itu merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel. Namanya juga pertidaksamaan linear satu variabel. Berarti variabelnya cuma ada satu ya. Coba dilihat dulu. Di situ ada Arman pergi ke toko buku dengan mengendarai sepeda. Arman punya uang berapa rupiah? 20.000. Terus? Ya, ingin membeli beberapa Buku tulis. Harga buku tulisnya berapa? 3.500. Per buah. Berarti satu bukunya 3.500. Dia parkir sepeda. Ongkosnya berapa ongkos parkirnya? 1.500. Jika Arman ingin mendapat buku tulis sebanyak-banyaknya dengan uang yang dimiliki, bagaimana model matematikanya? Kalian sudah duduk berkelompok secara heterogen. Ibu akan berikan LKPD-nya, yaitu lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kalian kerjakan bersama. Untuk itu Ibu harapkan kalian bekerja sama dengan baik. Waktu mengerjakan LKPD hanya 25 menit. Kelompok 1 sudah membagi tugasnya. Ini kelompok berapa? 3. Oke, sudah dibagi tugasnya? Oke, boleh hati-hati, ditarik aja. Nah, ini bisa? Soalnya yang ini, X dikurang 3 kurang dari 1. X dikurang 3 ditambah titik-titik kurang dari 1 tambah 3. Sekarang kamu lihat dari soal, ada yang berbeda nggak sama yang ini? Ini bertambah? Iya. Ada angka 3-nya ya? Iya. Berarti kalau di sini bertambah 3, berarti di sini? Kalau yang ini ada 3-nya nggak? Nah, tiba-tiba di sini ada plus 3 ya? Berarti dia menambahkan plus 3 di sini. Kalau di sebelah kanan ditambahkan plus 3, di sini juga. Nah, betul. Oke, terus gimana? Nah, ini kan juga sama, tinggal diganti. Sekarang kita presentasi. Kelompok mana yang mau maju presentasi pertama? Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Siapa yang mewakili? Rido sama Naria. C. Apakah kalimat itu merupakan kalimat terbuka? Ya, tanda hubung apa yang dipakai dalam kalimat itu lebih dari. Oke,
baik. Itu adalah penjabaran dari kelompok 5. Kita lanjutkan ke presentasi berikutnya. Kelompok berapa? 1. Oke, siapa yang mau maju? Ya, silakan. 3.500. Terus tambah 1.500. Silakan dilihat apa ada yang berbeda dari jawaban kelompok 1. Tidak. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Ini bisa dimisalkan dengan X, boleh. Itu tadi jawaban kelompok 1. Y juga boleh. Terus mengalihkan harga buku tulis dengan variabel tersebut. Karena satu buku tulis harganya 3.500 dan si Arman tidak tahu berapa banyak buku yang harus dia beli, maka dimisalin X, jadi 3.500X. Kemudian Arman harus membayar ongkos parkir, makanya dari harga buku 3.500X ditambah 1.500, yaitu harga ongkos parkirnya. Terakhir, uang yang dimilikinya hanya 20.000. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah 3.500X ditambah 1.500 kurang dari sama dengan 20.000. Nolnya kelebihan ya. Ini untuk melihat kemampuan kalian. Apakah pembelajaran hari ini sudah memahami atau masih kurang? Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel ya. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Ada yang tahu kita hari ini belajarnya apa aja? Oke, silakan. Mengenal pertidaksamaan linier satu variabel, mencari nilai variabel, merubah masalah menjadi model pertidaksamaan linier. Betul, jadi kita hari ini ada 3 materi pokok pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita, yaitu kita dapat memahami konsep atau mengenal pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, kita bisa menentukan atau menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang terakhir, mengubah permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel menjadi model matematika ya. Untuk pembelajaran besok masih sama dalam bab pertidaksamaan linier satu variabel. Tapi kita akan belajar dengan tujuan yang berbeda ya, yaitu bisa menyelesaikan soal ceritanya. Kalau tadi baru mengubah, sekarang menyelesaikan permasalahannya ya. Silakan nanti di rumah kalian baca bagaimana cara menyelesaikannya dan apa saja tahapan-tahapannya, itu bisa kalian baca di rumah ya. Untuk hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Ya. Bisa menggunakan jamboardnya? Bisa ya. Jadi pertemuan besok kita masih menggunakan jamboard. Ibu harapkan lebih baik dari hari ini untuk pengetikannya, terus tidak coret-coret ya. Untuk penggunaan sticky note-nya itu harus lebih baik ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Ridho. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Untuk kelas 71, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.